Islam dalam mendidik anak-anak, juga dalam bagaimana membangun rumah tangga dengan nilai-nilai Islam, setiap perjalanannya akan bernilai pahala di sisi Allah. Maka dari itu iman dan Islam ini yang harus senantiasa kita syukuri. Maka dari itu mari sama-sama kita luruskan niat dalam pertemuan ini, malam ini kita luruskan niat. Semata-mata kita ingin menggapai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk bagaimana kita semakin bisa menggapai segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagaimana Nabi SAW telah mencontohkan cara untuk bersyukur, mencontohkan cara untuk bagaimana mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kehidupan sehari-hari, yang tentu ini menjadi anugerah terbesar bagi kita umatnya untuk memudahkan seperti apa kita dalam menjalani hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal menguswah dengan meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika berbicara keluarga, seperti apa keluarga yang diridhai Allah? Contohnya, maka kita bisa melihat panduan dari rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara pendidikan yang diridhai Allah, maka kita bisa gali juga dalam seperti apa Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Sehingga segala sesuatu yang ditunjukkan Nabi, yang diajarkan, itu menjadi sunnah. Maka kita harus berpegang teguh kepada sunnah ini, pada kitabullah dan petunjuk Rasul dalam menjalankan berbagai aktivitas kita. Di malam hari ini kita akan berbicara tentang rumah. Yang rumah ini memang hal yang menjadi titik awal untuk lahirnya banyak kebaikan. Rumah ini ibarat benteng atau ibarat sesuatu yang akan menahan apa-apa yang bisa menjerumuskan ketika berada di luar rumah. Maka penting, ya, penting. Makanya kenapa Nabi SAW, ini dalam rumah tangga konteksnya, jika di luar sana engkau melihat perempuan, ya, untuk para suami melihat perempuan lalu memunculkan syahwat, maka kata Nabi pulang ke rumah. Karena apa yang ada di sana itu ada juga di rumah. Tapi intinya bagaimana Nabi ini memberikan solusi yang sangat sederhana tetapi sangat bermakna. Menjadikan rumah ini sebagai solusi. Bukan justru malah berlari dari rumah. Gitu. Justru ketika ada di luar masalah apa dan sebagainya, rumah ini harus menjadi solusi. Bismillah, apa nih? Maka berbicara pendidikan juga sama. Hari ini berbicara pendidikan, langsung berbicara memilih sekolah. Gitu. Mencari sekolah. Sekolah sebagus apapun, kalau rumah belum menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak, maka tetap tidak akan mendapatkan pendidikan yang sempurna. Bahkan rumah itu, ya, yang ada di rumah itu, Nabi katakan istilahkan sebagai madrasatul ula. Ibu itu sebagai madrasatul ula. Ibarat di rumah itu seperti madrasah. Maka siapapun yang ada di rumah harus punya peran dalam pendidikan. Ayah, ibu, selain perannya ibu mengurus rumah tangga, misalnya ayah mencari nafkah, tapi berbicara madrasah ini berarti berbicara pendidikan. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, bahkan ada pembantu, itu harus dijelaskan tentang konsep rumah. Bahwa rumah adalah pendidikan. Jangan sampai ayahnya S2, ibunya S3 misalnya. Sibuk mendidik orang di luar sana, tetapi anaknya dididik dengan lulusan SMP misalnya.
dan juga tidak memahami pendidikan. Akhirnya di luar sana ibu ayahnya campaign bagaimana pendidikan ideal di rumah, sedangkan anaknya sendiri di rumah disuguhkan joget-joget, disuguhkan bagaimana hal-hal yang menyia-nyiakan, disuguhkan atau dididik dengan tidak beradab misalnya. Karena kita harus kembali melihat perubahan itu kembali diawali dari rumah. Semua berawal dari rumah. Nabi SAW juga mengajarkan, atau Islam ini mengajarkan kebaikan yang paling layak kita berikan kepada orang lain itu adalah kepada orang-orang yang paling dekat interaksinya dengan kita, jaraknya paling dekat. Maka kalau kita ngaji, kalau kita mendapat ilmu, kalau kita merubah diri kita menjadi lebih baik, maka yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita adalah orang-orang yang ada di rumah kita. Maka perbaikan diri, islah diri, harus memiliki dampak kepada perbaikan keluarga. Perbaikan keluarga akan memberikan dampak kepada masyarakat. Hari ini tiba-tiba ada yang naik mau menjadi pemimpin masyarakat, sementara dia tidak mampu memimpin di rumahnya. Ini akan kacau. Ini akan kacau. Kasih fundamental itu, rumah itu perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita bagaimana menghias rumah ini dengan iman, dengan adab, ya, dengan akhlak, dengan ilmu tentunya. Agar semua kebaikan di rumah ini bisa memancarkan kebaikan bagi anggota keluarga yang ada di rumah ketika ia pergi keluar rumah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, dalam konteks malam hari ini, insya Allah kita akan membahas rumah dari sudut pandang pendidikan. Karena saya juga sebagai praktisi pendidikan, di Hanima ini saya sebagai Kepala Kutab Imam Al-Ghazali, itu lembaga pendidikan tingkat dasar, ya, tingkat PK dan SD. Tetapi lembaga pendidikan itu menurut Dr. Majid Hasan Al-Kilani itu bukan hanya sekolah. Kalau hari ini kan berbicara lembaga pendidikan itu langsung mindsetnya sekolah, pesantren. Ternyata enggak. Ketika berbicara tentang lembaga pendidikan, maka yang disebut adalah tempat-tempat yang dimana dilangsungkan pendidikan. Sekolah ya, rumah adalah lembaga pendidikan. Rumah Quran, lembaga pendidikan. Majelis taklim, lembaga pendidikan. Jadi tidak ada dikotomi, tidak dipisah-pisah. Itu karena yang namanya pendidikan ini semuanya harus serius. Sekolah terkurikulum, ya, karena disebut sekarang lembaga pendidikan itu sekolah, ini sekolah terkurikulum. Karena yang sering disebut lembaga pendidikan adalah sekolah, maka yang terkurikulum di sekolah saja. Di rumah nggak ada akhirnya kurikulum pendidikan. Di majelis taklim nggak ada akhirnya kurikulumnya. Yang nggak jadi. Membangun manusia nggak jadi kalau tanpa konsep yang jelas. Maka harus sinergi. Kami di Kutab itu sinergi dengan orang tua. Orang tua diberi BBO kalau di kita ya. Panduan mendidik anak-anak di rumah. Setiap pekan diberi untuk satu pekan itu apa panduannya di rumah. Agar sama. Rumah juga harus punya kurikulum. Rumah juga harus punya konsep pendidikan. Sehingga 70% atau 60% anak-anak yang dihabiskan di rumah itu waktunya tetap memiliki muatan pendidikan yang berkualitas, bukan pada kadar. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Walaupun dengan karakternya masing-masing. Sekolah dengan karakternya sekolah, rumah dengan karakternya rumah, ya berbeda. Tetapi tetap ini sama-sama memiliki tujuan untuk mendidik anak. Ya. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu apapun, anak-anak tidak tahu apapun. Lahir tidak tahu ilmu apapun. Anak kita lahir tanpa mengetahui apapun. Allah hanya menginstal fitrah di dalamnya. Yuladu 'alal fitrah. Allah berikan fitrah. Lalu Allah membekali
agar anak ini nanti sesuai dengan fitrahnya atau fitrahnya hidup sesuai dengan yang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak hanya diberi modal. Apa modalnya? Pendengaran, absor, penglihatan, wal afidah dan perasaan. Jadi kembali kita pahami, anak-anak lahir tanpa mengetahui apapun, tetapi Allah berikan modal pendengaran, penglihatan, perasaan untuk kita berikan ilmu. Maka ketika anak itu jadi majusi, Nasrani, itu jelas ayahnya lah kan, dalam hadisnya. Karena anak nggak ada yang lahir jadi majusi, nggak ada yang lahir jadi Nasrani, tapi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, ini akan membentuk anak ini ke depan akan menjadi apa. Nah, ini tugas kita. Tugas kita yang harus memberikan ilmu kepada anak-anak yang sesuai dengan fitrah. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 74. Silakan jika ada yang membawa mushaf ya atau di handphonenya bisa di note ya, bisa di bookmark ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamun, keadaan tidak mengetahui syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Maka apa yang ada di rumah, kan kadang begini, tiba-tiba anak melakukan sesuatu yang buruk misalnya, perasaan tidak diajarkan di rumah. Kita seringnya kan nyalain anak, kan bapak nggak ajarin. Tetapi di sini Allah jelas bahwa anak itu nggak tahu apapun kecuali apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan. Bapak tidak mengajari kamu untuk jadi orang yang kasar, tetapi bapaknya kasar. Akhirnya rasanya, perasaannya terbentuk dengan apa yang dia rasakan. Ibu nggak ngajarin kamu joget-joget, betul. Tetapi anak melihat ibu-ibunya joget TikTok tiap hari. Memang biasanya kalau momen lebaran itu kita menuntut anak yang minta maaf sama orang tua. Sekali-kali harus fair. Orang tua yang minta maaf kepada anak. Karena yang anak itu belum punya, ya, sebelum balik itu belum punya dosa, uzur. Kita sebagai orang tua yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kurang dalam menjaga pendengarannya, penglihatannya, hatinya. Maka kalau di kitab ini, kalau ada anak yang melakukan sesuatu yang tidak tidak sesuai adab misalnya, kita nggak akan sebut, oh kamu tidak beradab, enggak. Karena masih proses pendidikan, kita akan gali dari mana. Dari mana berbicara seperti ini, dari mana berlaku seperti ini, dari teman-temannya di mana, teman di rumah, kita sampaikan kepada orang tuanya agar dibatasi. Memang orang tuanya tidak mengajarkan, tapi yang perlu dijaga agar fitrah anak tetap terjaga itu, jaga pendengaran, jaga penglihatan, dan jaga perasaan. Dan ini porsi paling banyaknya adalah di rumah. Ya. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ya. Fitrah anak-anak itu adalah Islam intinya. Dari pendengaran, penglihatan, dan hati agar sesuai fitrah. Terus fitrahnya apa anak-anak kita?
fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha. Fitrah anak kita Islam, fitrah yang Allah berikan kepada anak itu Islam, maka pendidikan Islam adalah pendidikan yang paling baik untuk menjaga fitrah anak-anak kita. Semakin anak kita kalau masih kecil itu sebetulnya semakin dekat dengan fitrahnya, kontaminasinya belum banyak. Ini waktu yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Kadang dipaksakan anak itu ketika besar harus betul-betul berislam. Ketika kecil, biarin anak-anak. Suruh menghabiskan nakalnya, menghabiskan. Nggak ada waktu dibiarkan nakal itu dalam Islam, nggak ada. Justru semakin kecil, itu semakin mudah. Semakin mudah, karena dia masih dekat sekali dengan fitrah. Jika terlambat dalam mendidik nilai-nilai Islam kepada anak-anak, semakin berat bebannya. Semakin berat, karena kita harus merobohkan dulu sikap-sikap yang buruk, merobohkan dulu sifat-sifat yang buruk, terus membersihkannya, baru menanam, lalu membangun kembali nilai-nilai Islami. Berat. Kita biarkan saja, mumpung masih kecil nggak apa-apa terus. Tiba-tiba ketika SMA kita baru sadar, aduh, anak kita harus dididik dengan nilai Islami. Disuruh sholat susah, nutup aurat susah, berbakti sama orang tua nurut susah, sulit. Terlambat rumah kita menjadi lembaga pendidikan yang baik bagi anak-anak untuk mendidik nilai-nilai Islam di rumah, kalau terlambat tantangannya akan semakin berat, semakin berat. Jangan sampai terlambat, bunda di sini. Ya. Lalu apa yang harus dimulai ketika rumah ini ingin menjadi sebuah tempat yang bisa membangun karakter anak-anak, bisa membangun bagaimana kepribadian anak-anak kita, menjadi tempat yang bisa menanamkan nilai-nilai Islam. Maka di rumah mulailah dengan membangun fondasi. Secara tema tidak terlalu banyak, fondasi tidak terlalu banyak. Ini bisa sangat dilakukan. Bisa sangat dilakukan. Belum berbicara fikih muamalah, fikih munakahah. Belum. Mulai dengan membangun fondasi keimanan. Ini yang harus kokoh. Ini yang akan menjadi landasan karakter yang baik bagi anak-anak kita. Fondasi. Ini yang Allah inginkan. Dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, "Qu anfusikum wa ahlikum." Nah, jaga diri kita dan keluarga kita di rumah, keluarga di rumah itu menjaganya itu sampai agar mereka semua terhindar dari siksa api neraka. Bagaimana menjaganya? Ali bin Abi Thalib mentafsirkan ayat ini, "Adibuhum wa'allim." Ajarkan adab dan ilmu. Itu menjaga. Di sini belum berbicara tentang finansial. Kita berbicara pondasi. Maka pondasi untuk menghindarkan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam siksa api neraka, yaitu dengan mengajarkan adab dan mengajarkan ilmu dengan pendidikan. Bagaimana mengajarkannya? Syekh Naqib Al-Atas mengatakan bahwa pendidikan itu instilling, bukan install. Kita mah inginnya instan ya, diinstal. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Pengennya cepat-cepat jadi, menginstal. Tapi kata Syekh Naqib Al-Atas, bahwa pendidikan itu, education is instilling something. Meneteskan. Something, meneteskan sesuatu, meneteskan ilmu di situ. Into human being, kepada manusia, meneteskan. Nah ini cocok untuk pendidikan di rumah ini. Setetes demi setetes. Seandainya anak ini memang balik nanti usia 15 tahun, bayangkan. Rumah menjadi tempat meneteskan ilmu, meneteskan adab,
Tiap harinya dikali selama 15 tahun. 1 tahun 360 hari kali 15. Kira-kira berapa? Itu waktu yang cukup. Waktu yang cukup. Maka kata Nabi SAW, ajarkan atau perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Berarti orang tua di rumah diminta meneteskan iman, meneteskan untuk perintah sholat ini modalnya 7 tahun, Bu. Ini tiba-tiba anak baru 7 tahun, baru diperintah sholat, nggak pernah diteteskan, baru pengennya rajin sholat, cepat dan lain sebagainya. Nggak pernah diteteskan, tapi kita ingin anak tiba-tiba ingin rajin sholat, berat, berat. Hafalannya jago, sholatnya susah. Rukun imannya ngolotok, tapi sulit untuk beriman. Rukun sholatnya hafal, tapi susah untuk sholat. Itu install. Kalau instil itu dari kecil, ayo kita bertemu dengan Allah. Untuk anak-anak ke masjid diajarinya apa adabnya? Adab masjid, diam. Belum nyuruh sholat. Kalau di masjid, diam. Ikuti ayat. Ya. Belajar diam setahun, biar tertib di masjid. Di masjid dijelaskan. Kita kalau di kitab seperti itu. Mari kita bertemu dengan Allah. Minta doa, untuk berdoa. Itu ke masjid. Biar ada kesakralan di masjid itu. Menghormati masjid. 7 tahun itu. 7 tahun. Baru perintah sholat usia 7 tahun. Masih belum sholat, belum apa-apa. Nggak akan ada dosa. Ya. Instilling, makanya meneteskan salah. Maka ketegasan itu nanti lahir 10 tahun. Dari perintah sholat, masih dikasih waktu lagi 3 tahun lagi untuk meneteskan ketegasan. Perintah, konsekuensi. 3 tahun lagi. Usia balik berapa? 15 tahun. Dari 10 tahun, sampai persiapan dia dihisab oleh Allah itu, meneteskan kembali penguatan dia mengemban amanah itu 5 tahun lagi. Waktu yang sangat banyak, tetapi banyak orang yang terlewat. Karena tidak serius tadi, tidak terkonsep. Nah, kita harus betul-betul memahami ini semua di rumah ini, dengan memperhatikan perkembangan pertumbuhan anak-anak kita. Di usia ini harus apa yang diberikan. Di usia segini anak apa yang muncul, apa yang timbul, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus dibiasakan. Sesuai dengan fase usia. Maka kita selalu petunjuk ya, untuk bagaimana yang bunda di rumah itu bisa melihat perkembangan anak-anak dan mencari metode atau cara bagaimana mendidik yang sesuai dengan tahapan. Karena setiap manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya bertahap, nggak tiba-tiba langsung matang akalnya, enggak. Ya. Baik fisiknya atau psikologisnya itu bertahap. Nah, maka pendidikan ini harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Efektif kalau seperti itu. Dan sesuai kebutuhan mereka. Ada kitab. Ini kalau temanya, genrenya psikologi. Kitabnya Marohil An-Numu, kalau disingkat. Ya. Kitab Marohil An-Numu. Tentang fase-fase atau tentang tumbuh kembang anak sebetulnya. Kitab tumbuh kembang anak. Tentang psikologi perkembangan anak-anak tumbuh. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan misalnya usia 2 sampai 7 tahun disebutkan itu masuk fasenya fase meniru lingkungan. Usia 2 sampai 7 tahun. Fase meniru lingkungan, kalau kita tahu ini fasenya apa, berarti kan cara mendidiknya kita akan tahu apa, keteladanan kan gitu. Mau anak-anak rajin sholat, ya lihat bapaknya sholat ke masjid. Ini kadang di masjid banyak anak-anak, mana bapak anak tara sholat, tara ke masjid. Makanya ketika anaknya ribut, nggak ada yang
mengamankan karena bapaknya nggak mau ke masjid. Anaknya semangat lihat anak-anak yang lain. Karena lihat contohnya anak lain lari, dia ikut lari. Anak lain berisik, dia juga ikut berisik. Karena contoh, karena bapaknya nggak ikut masjid. Ini sering saya kritik juga oleh kunci anak-anak tertib di masjid itu sholat bareng bapaknya. Bilang gitu. Bapak nakal mana? Nyata bapak nama di bumi. Nah ini fase ini, kalau kita paham fasenya, maka kita akan paham metodenya. Dan di usia 2 sampai 7 tahun ini kekuatan yang bisa mendidik ya dengan baik adalah kekuatan kasih sayang, kagum sama ayahnya, kagum sama ibunya, itu sangat efektif. Gitu. Kekuatan kasih sayang harus terasa ya. Nah, ketegasan ayah itu akan diartikan kasih sayang kalau betul-betul terasa kasih sayang, mengayomi terasa kasih sayang kepada anak. Maka dalam pendidikan memang harus berbagi peran. Tidak bisa sekolah saja nggak bisa. Ini harus berbagi peran. Bunda perannya apa? Ayah perannya apa dalam pendidikan? Dalam mencari nafkah, itu mah udah punya peran masing-masing. Tapi kalau berbicara pendidikan ini peran bersama, sama tugasnya. Hanya perannya bunda di mana, ayah di mana. Sekolah ini sebagai partner aja, partner. Maka harus paham, memilih sekolah harus paham sesuai dengan visi pendidikan di rumah. Jadi mulainya di rumah, nyari sekolah itu untuk mencari partner yang satu visi dengan pendidikan di rumah. Seperti itu harusnya. Peran. Peran bunda. Nah, kita masuk ke peran dalam pendidikan di rumah. Ya. Peran bunda ini mendidik dengan pendekatan kelembutan cinta. Itu fitrahnya. Dan itu psikologi anak yang paling bisa menerima pendidikan dari bunda adalah pendidikan dengan kelembutan. Dan memang Allah menjadikan perempuan itu memiliki sisi kelembutannya lebih dominan. Disesuaikan ciptaannya dengan peran pendidikan itu disesuaikan. Maka kalau berbicara ketegasan, berbicara nasihat, berbicara misalnya konsekuensi hukuman, bicaranya sama ayah, jangan sama ibu. Kalau anak melakukan pelanggaran di rumah, yang maju ayahnya. Itu fitrahnya, ketegasan ada di ayah. Kelembutan ada di ibu. Itu sudah fitrah. Allah itu memberikan hormon prolaktin itu hanya kepada perempuan. Hanya kepada perempuan. Kelembutan cinta ibu itu luar biasa. Sehingga membuat dengan hormon ini, membuat ibu itu rela bangun malam untuk menyusui, untuk membuat anaknya nyaman. Rela bangun, rela sakit, rela tidak nyaman, demi anaknya nyaman. Itu ibu itu. Tapi dengan seperti itu, apa yang didapatkan oleh anak di pendidikan usia 0, katakanlah baik, anak ini pendidikan awal yang ibu berikan itu adalah ASI itu, membuat anak mengenal aroma ibunya. Pertama kali ketika anak itu melihat rupa, itu akan rupa wajah ibunya. Dan ibu adalah orang pertama yang terjalin hubungan sosial dengan anak. Nah ini nggak bisa digantikan babysitter, nggak bisa. Ya. Maka peran bunda dalam pendidikan itu di awal itu Madrasatul Ula ini nggak bisa digantikan dengan guru sekolah sekalipun. Maka pendidikan awal itu kelembutan oleh ibu itu akan mudah diterima oleh anak. Itu peran ibu menanamkan fitrah dengan kelembutan. Jadi ibu jangan galak-galak. Ya biasa anak numpahin gelas apa, biarin ayahnya aja. Ya nih, di dedek. Ya nih, ayahnya aja yang maju. Ayahnya juga akan ada peran ayahnya. Peran ayah itu ya memiliki peran dalam pendidikan. Menghukum, mau enggak? Ya.
ayah punya peran untuk menjaga, ini dalam pendidikan dulu ya, belum ke anak. Intinya ayah punya sebagai kepala dan sebagai pemimpin yang harus dijaga dalam pendidikan agar bisa efektif adalah menjaga emosional. Siapa yang harus dijaga emosionalnya? Ya bundanya. Sebagaimana kepala sekolah, biar murid-murid bisa dididik, siapa yang harus dijaga gurunya? Siapa yang harus dijaga emosional agar bisa lebih stabil? Ya guru-gurunya. Guru-gurunya dijaga, guru-gurunya bisa dikuatkan, guru-guru diberikan kesejahteraan, maka akan berpengaruh kepada pendidikan bagi anak-anak didiknya. Di rumah, ayah yang harus sebagai kepala sekolah di rumah menjaga emosional bundanya. Harus tahu alarmnya. Kalau udah keluar tanduk, wah ini jangan ayah langsung marah-marah. Jangan. Udah bun istirahat. Biar ayah yang cuci piring. Nah, gitu. Anak-anak langsung ambil alih. Set, ambil alih itu anak. Main kuda-kudaan. Nah, emosional bunda harus terjaga. Karena tadi untuk anak-anak kecil itu, balita itu masih peran dominannya, pendidikan ibu itu masih perannya dominan. Menjaga emosional anak dan menjaga emosional bunda, menjaga emosional bundanya, dan menjaga emosional anak yang lebih tua, kakaknya. Jangan sampai terlihat berat sebelah, mentang-mentang ada adik yang baru, kak adikna, wa ibu, nah kak adikna, ayah kak adikna, akhirnya kakaknya cemburu. Betapa banyak kisah yang ya pembunuhan pertama itu kan terjadi ketika ada kedengkian antar saudara. Nabi Yusuf dilempar ke sumur juga ada kedengkian dari ikatan persaudaraan. Harus dijaga, harus dijaga. Ada anak yang nggak mau, akhirnya dia nggak mau tinggal sama adiknya, nggak mau karena tidak disiapkan menjadi kakak. Nah, maka dari dalam kandungan itu harus disiapkan kakaknya itu, kamu nanti menjadi kakak itu bagaimana, diberikan kasih sayang dan perlu didampingi, dijaga perasaannya karena yang sudah mulai tumbuh perasaannya adalah kakaknya bukan adik kecilnya. Nah, ini kita harus adil di sini. Itu peran ayah pertama. Peran ayah adalah menjaga emosional seluruh anggota keluarga. Kan ayah sudah capek di luar, itu tidak menggugurkan peran ayah dan sebagai kepala pendidikan di rumah. Mencari nafkah kewajiban ya. Sebagaimana ketika saum, kita puasa tidak menggugurkan kewajiban sholat. Sebagaimana dalam mencari nafkah itu tidak menggugurkan peran sebagai pendidik di rumah. Dan untuk anak-anak kecil usia 2 sampai 4 tahun ya, bagaimana cara ayah mendidiknya itu dengan dialog dan bermain. Bermain agar punya bonding dengan ayahnya. Dengan ibu otomatis tadi, ibu itu orang pertama yang anaknya punya ikatan sosial dengan ibunya. Dengan ayah, harus dengan bermain, dengan dialog. Nabi itu bahkan menggendong Umamah itu, cucunya itu ketika sholat. Ketika sholat masih bagaimana berinteraksi dengan anak. Nabi itu main kuda-kudaan dengan Hasan dan Hussein. Memang tugas ayah lebih berat mana? Tugas ayah sama tugas Nabi. Lebih berat Nabi. Sempat Nabi itu bermain kuda-kuda. Kalau ketemu cucu-cucu Nabi itu, ya bercandanya itu begitu menggembirakan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu. Kalau sudah 4 tahun ke atas, ya baru ayah bisa mengajak aktivitas di luar rumah. Untuk apa? Agar anak ini meneladani nilai-nilai yang terlihat dari ayah. Harus terlihat. Kita mengajarkan ingin anaknya berani, tapi ayahnya melihatkan takut sama kecoa. Bisa. Ingin agar anak itu baik sama orang lain,
sama tetangga misalnya, sama anak-anak di sekitarnya, tapi ayahnya juga tidak terlihat interaksinya sama tetangga. Nah, aktivitas di luar bisa bawa ke masjid, misal. Di situ anak akan memperhatikan seperti apa ayahnya dengan orang lain, salaman, nah itu akan nggak perlu mendidik seolah-olah itu anaknya ngikutin. Anak akan meneladani nilai-nilai yang terlihat dari ayah. Ayahnya ramah, ayahnya bagaimana, itu anak akan mengikuti. Nah, ini penting untuk anak-anak ya. Ayah. Peran sekolah ini partner penanaman adab dan ilmu. Nah, peran sekolah ini membantu pengembangan motoriknya, sensoriknya, kognitifnya dari sudut pandang ilmu yang lebih formal. Nilai-nilai ingin ditanamkan, biar bagaimana dikembangkan daya tangkapnya, dikembangkan kreativitasnya, dikembangkan respon fisiknya. Itulah peran sekolah untuk anak-anak usia dini. Penanaman adab dan ilmu harus sesuai dengan apa yang ayah bunda inginkan. Jangan sampai ayah bundanya ingin anak-anaknya bisa punya adabnya Islami, akhlaknya ingin Islami, tapi memilih sekolah yang jauh dari nilai-nilai Islam. Motoriknya bagus, sensoriknya bagus, tetapi dia tumbuh menjadi anak yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, makanya clear dulu di rumah. Semua harus mulai dari rumah, penting. Maka yang perlu dikuatkan kembali, yang diingat kembali ya, peran ayah dan bunda sebagai pendidik. Peran sebagai istri sudah bagus, alhamdulillah. Peran sebagai suami sudah bagus, alhamdulillah. Sebagai ayah yang bertanggung jawab mencari nafkah sudah alhamdulillah. Jangan dulu puas, tapi ada satu peran yang menjadi penentu ini. Anak kita ini nanti akan menjadi generasi emas atau generasi cemas nanti. Yaitu peran pendidikan di rumah. Dan ini peran yang harus dilakukan bersama. Mencari nafkah itu ayah saja. Taat kepada suami ya ibu saja, itu peran. Punya peran masing-masing. Tapi kalau berbicara pendidikan, ini adalah tanggung jawab bersama. Dari awal ya, Allah memberikan sam'a wal absar wa afidah, pendengaran, penglihatan, perasaan. Untuk semakin anak itu sesuai fitrahnya. Kesalahan orang tua dalam mendidik anak di rumah justru akan menarik anak ini keluar dari fitrahnya. Ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya kita tentang amanat. Anak ini amanat. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah akan bertanya kepada ayah tentang anaknya. Ini amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan ini. Apakah dijaga atau disia-siakan? Apakah sesuai dengan fitrahnya atau justru ditarik keluar dari fitrahnya? Ya, jangan sampai kita menyesal karena tidak memahami peran ini, tidak fokus dalam peran. Jangan sampai terlambat. Anak ini ya, kalau usia sebelum balik ini masih suci, kata Imam Al-Ghazali ini, masih suci hatinya. Laksana permata yang siap diukir. Hatinya masih ini, tanamkan ini pendidikan ruhiyah, pendidikan Islam, pendidikan adab, ini akan membedakan manusia dan hewan. Kalau kita mengacu ke pendidikan barat, ini yang diacuhkan. Pendidikan barat itu mengacukan aspek ini. Mereka berbicara motorik, sensori, ya. Tapi mereka menghilangkan aspek ruhiyah. Ini yang berbeda antara pendidikan Islam dan pendidikan barat. Ujung-ujungnya, sebagus apapun konsep pendidikan barat, ujung-ujungnya orientasinya adalah materi. Selesai. Maka kontradiksi dengan pemaparan teori dan realita. Pusat kiblat pendidikan Harvard, realita yang dihasilkan adalah seks bebas, LGBT. Itu kan kontradiksi antara pendidikan dan moral.
Masa kita mau mengikuti hal yang seperti itu? Kenapa seperti itu menghilangkan satu aspek yang penting dalam pendidikan, yaitu ruhiyah. Ruhiyah. Ini yang membedakan sifat-sifat manusia dan sifat-sifat hewan. Tanpa aspek ruhiyah yang ditanamkan bagi anak-anak kita, nanti akan lahir anak-anak yang cerdas tapi maksiat. Dia pintar tapi pintar mencuri uang rakyat. Dia berkuasa tetapi menzolimi rakyat. Nah, ini peran ayah bunda di rumah. Jangan lupa tanamkan pendidikan ruhiyah kepada anak. Bangun karakter sabar, ikhlas, ridho, kuatkan iman. Ya. Harus dibentuk dari kecil. Apa saja yang bisa dilakukan untuk yang paling mudah ya, yang bisa dilakukan di rumah. Ini baru ke tips tadi, konsepnya kita harus paham. Untuk menanamkan pendidikan ruhiyah, yang pertama kita harus menjaga anak kita. Anak itu ibarat receiver ya. Penerimaannya itu harus bagus sehingga pendidikannya bisa diterima dengan baik. Pendidikan Islam akan mudah diterima oleh hati yang suci. Anak-anak kita itu suci, ya. Tidak belum berdosa ya. Tetapi akan membuat lebih mudah anak kita menerima nasihat-nasihat pendidikan Islam dengan menjaga apa yang ia makan. Ya, berikan makanan yang halal, pastikan. Itu akan berpengaruh. Lalu memperdengarkan azan, ya, zikir, mendoakan. Ya. Itu bagian dari pendidikan bagi anak-anak kita. Mendengarkan azan, mendengarkan kita berzikir, mendoakan mereka, ya, mendengarkan Al-Quran. Tadi modal-modalnya tadi pendengaran. Kalau penglihatan teladan, keteladanan perlihatan. Pendengaran juga harus diisi, ya, diisi tadi. Lalu mengkisahkan kisah-kisah. Ini kan yang gampang, kan? Yang gampang. Kita beli kisah 25 Rasul, ya, Ibnu Katsir misalnya. Itu nyicil, itu per malam atau baca. Kita, wah, nyeritatnya suka bingung, tadi bingung itu kita nggak beli bukunya, nggak baca. Itu kisah 25 Nabi lengkap. Itu kisah Nabi Adam. Itu bisa berapa kali pertemuan. Sedikit-sedikit. Mengkisahkan teladan agar yang dikagumi oleh anak-anak ini orang-orang hebat. Lalu melatih ibadah, melatih sedekah, melatih sholat. Ya. Dan yang paling penting adalah mengenalkan Sang Pencipta. Ini kan gampang. Ketika hujan, tuh, hujan. Hujan ini diturunkan oleh Allah. Lihat matahari, kaitkan dengan Allah. Bisa nggak lihat ketika bicara tentang melihat ayam, ngobrol ayam, yang mengaitkan dengan Allah. Melihat segala sesuatu, bersyukur karena Allah. Ayah dapat rezeki karena Allah. Mau apa? Mau makanan, mau mainan, coba berdoa dulu sama Allah. Ini karakter pendidikan di rumah itu seperti itu. Dan ini tidak perlu ayah bunda mencari penjelasan yang terlalu ilmiah bagi anak-anak kita. Karena kita sedang membentuk iman. Ya, itu. Nah, ini perlu kita paham. Nanti ketika anak mulai tumbuh 3 tahun ke atas, 5 tahun, ya, kita harus sebagai orang tua, itu kan anak sudah mulai matang itu. Pemikirannya sudah mulai matang, perasaannya sudah mulai matang, sudah mulai bisa memahami, dia mencerna, maka orang tua di sini harus betul-betul menunjukkan konsistensi atas keteladanan. Jadi dari awal dia melihat ayahnya seperti itu, sampai dia tumbuh itu seperti itu. Ini anak sudah bisa mulai menilai. Ketika dari kecil melihat anak ayahnya rajin sholat,
Anaknya saya udah 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba melihat ayahnya para sholat, itu dia bisa menilai. Maka kunci pendidikan berikutnya, peran ayah bunda adalah konsisten. Konsisten dari awal sampai akhir menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Kenapa? Karena usia nanti anak usia 7 tahun, 8 tahun sudah punya interaksi dengan teman-teman. Dia akan membandingkan orang tua dengan orang di sekitarnya. Dia akan membandingkan bagaimana ayahnya dengan omnya, dengan pamannya, dengan kakeknya, dengan temannya. Dia akan menilai, dia akan mulai merasa nyamannya dengan siapa. Akhirnya dia lebih nyaman dengan temannya dibanding dengan ayah. Maka ayah harus konsisten membangun kasih sayang, konsisten meluangkan waktu untuk bermain itu ya. Itu jadi keteladanan. Keteladanan itu tidak harus seperti klasikal mendidik depan apa di depan anak enggak, bisa ketika makan, bermain kan, sebelum tidur untuk atau dengan melihat kepemimpinan ayah, melihat keadilan di rumah ayahnya, melihat ayahnya kasih sayang kepada ibunya, ayahnya menyemangati, memotivasi gitu kan. Kepedulian ayah itu tuh semua pendidikan, pendidikan ya. Penanaman rasa malu itu bunda misalnya keluar nggak pakai kerudung malu, itu semua pendidikan, itu keteladanan. Dengan konsisten itu anak akan tahu yang benar itu ya apa yang dilakukan oleh ayah bundanya. Itu yang paling bisa dilakukan di rumah. Nanti di sekolah itu hanya menjadikan sekolah itu partner yang sesuai dengan visi pendidikan Islam, sesuai dengan visi pendidikan orang tuanya. Sudah dibangun adabnya bagus, sudah dibangun tadi keteladanan sudah baik, salah milih sekolah hancur. Sekolah akan menghancurkan apa yang ayah bunda bangun. Kalau tidak paham, ayah bundanya tidak paham pendidikan Islam, sekolahnya juga tidak menanamkan nilai-nilai, hancur sudah. Maka yang pertama kali yang harus memahami tujuan pendidikan atau konsep pendidikan adalah orang tua di rumah. Sekarang dia nanti akan menempatkan anaknya di mana. Itu harus sejalan apa yang diinginkan oleh orang tua di rumah dan kebutuhan anak-anak. Dilihat bukan hanya lihat bangunan sekolah itu, lihat gurunya, ya seperti apa konsepnya, kurikulumnya. Karena sekolah adalah partner partner pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan atau visi pendidikan yang dipahami oleh orang tua. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, ini kurang lebih ya tadi sekilas ya. Sekilas tentang semua harus dimulai di rumah. Ayah bunda harus menguatkan peran dalam sisi pendidikan dengan khasnya masing-masing, tapi ini perlu serius. Harus serius memulai segala kebaikan sesuatunya dimulai dari rumah bagi anak-anak kita. Baik, mungkin itu materi yang disampaikan malam hari ini. Berikutnya saya serahkan kembali ke MC untuk sesi tanya jawab ya. Kalau tahu. Ya, kalau bisa silakan Ustaz Agung untuk membuka sesi berikutnya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya sahabat teman semua, ayah bunda, terhadap materi yang disampaikan oleh Ustaz Rian Al-Fatih terkait dengan pendidikan, peran orang tua terhadap pendidikan anak tentunya. Dan pendidikan itu tadi disampaikan Ustaz Rian bukan identik dengan sekolah gitu ya. Itu salah satu partner saja gitu untuk kita sebagai orang tua dalam membersamai anak kita gitu. Tapi pendidikan yang paling penting itu ternyata dimulai dari rumah. Kuncinya tadi ada konsistensi memberikan keteladanan gitu ya untuk putra-putri kita, karena mereka lahir dalam keadaan fitrah. Maka yang membuat mereka kepada hal kebaikan ataupun hal keburukan itu adalah orang tuanya, maka berikan teladan yang baik.
Baik, ayah bunda semua, sahabat dermawan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan seperti sudah dilihat di kolom komentar, Ustadz, ini sudah ada yang bertanya. Dari Mas atau Bapak Haryanto. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, maaf Ustadz, kenapa dari kecil kita selalu ditakut-takuti akhirat? Masuk-masuk masjid ditakuti neraka. Kehidupan banyak yang miskin, banyak mau bertindak untuk kaya, action untuk kaya, ditakuti neraka. Ujung-ujungnya banyak umat muslim yang banyak miskin. Kira-kira bagaimana Ustadz menghadapi perkembangan seperti itu? Terima kasih. Boleh Ustadz, boleh langsung dijawab dulu. Tafadhol. Baik. Memang dalam Al-Quran itu ada basyiron wa nadhiron, ada kabar gembira dan peringatan, ada targhib wa tarhib, ada ancaman, ada balasan, ada apa? Kabar gembira. Yang salah apa? Yang salah adalah bagaimana metodenya itu ketika menjadikan riwayat-riwayat ini menjadi bahan untuk menakut-nakuti. Bukan sebetulnya. Yang salah di metodenya biasanya. Kan misalnya, ayo kamu sholat, kamu nanti masuk neraka. Tapi nuansa itu nakut-nakuti. Nggak salah ya, nggak salah. Tapi kalau kita lihat tahapan anaknya, karakter anaknya, ayo sholat, nanti kamu masuk surga. Itu kan enak sebetulnya, itu kan pilihan. Berarti yang salah itu bukan kadang yang bukan dalilnya, tapi metodenya. Metodenya. Kadang kala memang ketika anak misalnya main di roteng mau jatuh, jangan main di roteng, nanti kamu jatuh. Main pisau. Nah, jangan main pisau, nanti jatuh. Main pisau ya anaknya. Yang kecil misalnya. Nah, ini bunda kasih permen. Mendingan makan permen daripada pisau. Misal, nggak mempan, akhirnya kita ambil. Jangan main pisau, tegas. Itu metode, semua ini metode. Metode. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kepada siapa metode ini diberikan. Ini yang harus tepat itu. Yang tepat itu. Kalau kita sudah menilai anak kita seperti apa metode yang tepat, metode itu berkembang. Tapi metode itu tidak ada yang absolut. Itu sesuai bisa kita lakukan sesuai kondisi. Tetapi yang harus nuansa yang harus dibangun ya dalam mendidik anak-anak itu menjadi anak soleh itu adalah bagaimana anak itu tujuannya adalah akan menggapai kebahagiaan. Kebahagiaan kan terhindar dari neraka juga bahagia. Walaupun kita jelaskan kamu tidak boleh mencuri. Kalau kamu mencuri nanti begini. Ada ancaman di situ. Tapi tujuannya adalah berarti kalau kamu tidak mencuri kamu bahagia sebetulnya. Kebahagiaan. Dalam Al-Quran Fussilat itu jelaskan ya, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Kalau sudah bertauhid kita, sudah menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, ini pendidikannya di situ mulai. Tsumma istaqamu, lalu istiqomah, meneguhkan pendirian konsisten dalam pendidikan penanaman bagaimana Allah ini sebagai Rabb, ya, pendidikan tauhid, ya. Tatanazzalu ala malaikatu wala takhaf wala tahzan ala takhafu wala tahzan. Maka Allah turunkan malaikat yang berkata, malaikat itu ya, jangan takut, jangan sedih. Justru harusnya pendidikan itu membuat anak ini menjadi tidak takut. Nuansanya ya, bukan ketakutan yang dibangun. Wala tahzan, bukan kesedihan. Tapi apa? Wa absyiru, berbahagialah. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berbahagialah karena surga, karena kamu akan dapat surga. Bahagia. Bahagia, berbahagialah, bergembiralah. Maka bisa nggak kita, memang dalil yang neraka, tapi sudut pandangnya ini, ujungnya ini agar mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Maka ketika mendidik ini harus konsekuensinya ini dijelaskan. Tetapi nuansa yang dibangun dalam pendidikan kegembiraan, membahagiakan. Ya.
Dalam pendidikan itu harus bagaimana anak itu bahagia. Ini kan masalah pendidikan hari ini. Kemarin ngobrol dengan praktisi pendidikan formal bahwa masalah pendidikan hari ini adalah anak-anak tidak merasa bahagia ketika belajar. Belajar yang boleh belajar tentang surga, belajar tentang ayat-ayat neraka, tetapi nuansa pendidikannya harus dibangun menjadi nuansa yang membahagiakan. Itu sebetulnya. Jadi kamu dunia nanti masuk neraka enggak juga, enggak juga. Nabi SAW bersabda ada orang-orang yang tiap hari bicaranya atau kehidupannya itu seperti akhirat, tetapi yang ia dapatkan sesungguhnya adalah, tapi yang orientasinya adalah dunia. Dia masuk neraka. Tapi ada orang-orang, kata Nabi SAW, yang hidupnya terlihatnya itu seperti dunia, mengejar dunia, tapi sesungguhnya dia sedang mengejar akhiratnya. Akhirat berarti tiap hari dia dagang, dia pengusaha, hidupnya berbicara ekonomi, ya bicara ekonomi gitu. Tetapi ekonomi itu digunakan untuk bagaimana dia membangun masjid, mengayomi anak yatim, membantu orang lain, berwakaf. Itu kan dia sedang membangun urusan akhiratnya. Iman itu kan tidak dipahami rukun iman saja. Ya. Syukur itu kan tidak alhamdulillah saja. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan bagaimana kita memfungsikan seluruh apa anugerah yang Allah berikan di muka bumi ini untuk bermanfaat bagi manusia. Itu perlu ilmu, perlu pengetahuan. Wanjalna hadid, Allah turunkan besi. Allah turunkan besi yang bermanfaat bagi manusia. Itu gimana cara ngambil besinya di bawah tanah kita? Harus proses mining kan, harus proses tambang. Nambang berarti harus tahu ilmu, harus tahu alat tambangnya, harus tahu mengecek tanahnya. Itu kan butuh ilmu, ilmu akhirat, ilmu dunia itu. Itu Allah perintahkan kita untuk menggali besi. Yang harus kita pikirkan apa? Zikir, bukan. Apa? Membuat alat tambang. Berpikir, belajar tentang tanah, mendeteksi. Lalu kita tambang ya, tanah itu untuk menggali besi yang Allah turunkan itu. Apa ada besi aja? Enggak. Ada apa lagi? Mineral-mineral yang lain. Ada timah, ada emas, ada perak. Gitu. Ayat ini menunjukkan bahwa kita muslim ini didorong untuk memiliki pengetahuan dan skill yang mumpuni untuk mampu mengelola bumi ini dengan proporsional. Apakah muslim itu didorong untuk jadi kaya? Bukan, tapi jadi dermawan. Dan dermawan itu harus punya harta. Ya, harus punya harta. Kita ada zakat mal, ya kan? Bagaimana kita agar bisa zakat mal? Harus punya harta yang banyak. Kita diminta untuk menyempurnakan rukun Islam dengan berhaji. Bagaimana cara kita berhaji? Apakah naik sepeda motor? Enggak bisa. Harus punya bekal yang cukup. Ini clear. Islam ini mendorong umatnya untuk produktif. Untuk produktif. Enggak jadi harus miskin, enggak ada. Dalam pendidikan Islam justru mendorong umatnya harus produktif. Seperti itu mungkin ya. Jadi pendidikan Islam ini harus komprehensif memang digali agar tidak salah paham, agar tidak parsial. Jadi seolah-olah Islam ini berbicara tentang hanya berbicara tentang masjid, berbicara tentang fikih, ibadah. Enggak. Pendidikan Islam itu berbicara tentang bagaimana manusia sampai pada level yang terbaik, yang mampu bermanfaat bagi orang lain. Sampai menjadi khalifah fil ard, sampai mampu mengelola bumi. Ini pendidikan Islam yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tentu dimulai dari orang tuanya harus memahami seperti apa pendidikan Islam itu secara komprehensif. Seperti itu mungkin aku. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Dan disampaikan Ustaz bahwa orang
beriman itu harus mengilmui dunia ini supaya bisa menaklukkannya dan bisa memberikan kebermanfaatan gitu ya untuk diri, keluarga dan juga masyarakat secara luas. Baik ayah bunda semua, kami persilahkan satu kesempatan lagi ingin bertanya. Sekarang giliran di open mic ya. Silakan boleh raise hand yang ingin bertanya. Ada, boleh dari Kang Muhammad, Pak Muhammad Ihsan ya. Boleh Kang, langsung saja di on-mic-kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait cara mendidik anak yang efektif gitu ya, agar memiliki adab. Kan di satu sisi kita tuh tidak boleh eh, menghukum fisik ya, tapi di satu sisi anak itu masa pembentukan gitu. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa mendidik anak supaya jadi beradab gitu, gitu. Itu saja Ya, mungkin. soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Berbicara adab ini, kita harus memulai dari sesuatu yang esensial. Walaupun hari ini berbicara adab ini lebih kepada teknis adab, praktek adab, adab makan, adab minum, adab majelis, adab tidur ya, apa namanya? Jadi berbicara adab ini kadang kita ini memang terpaku kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Sehingga anak-anak kita ini disebut beradab itu ketika adab makan, adab minum, adab tidur, ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpikir, kata kita sudah tahu ada majelis, ada apa ya. Lalu anak kita memang ketika bermajelis, misalnya atau belajar, nggak mau diem, misalnya ya. Anak kita nggak mau diem, adab makan, makannya sambil kadang lari gitu ya. Anak kecil lah gitu. Bisa nggak kita katakan anak kita ini tidak beradab? Wah, kamu dasar anak yang tidak beradab. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Di sekolah misalnya di kutab itu, anak-anak belum bermajelis, belum rapi, masih lompat dan lain sebagainya. Ustaz, ini anak ini tidak beradab, belum, nggak bisa itu. Nggak bisa dikatakan saja. Untuk anak-anak kita ini, mereka punya uzur yang sangat panjang. Maka kita harus paham, mendidik adab itu bukan mulai dari SOP. Nanti seperti Jepang, adabnya dibangun sangat rapi, tetapi hatinya rapuh. Kontak bagus, tetapi penyimpangannya banyak. Adab ini dimulai dari esensi. Akhlak ini dimulai dari iman. Akhlak ini akan timbul buah dari iman. Ketika dia beriman kepada Allah, kalau Allah memerintahkan untuk birrul walidain, itu akhlak itu akan muncul, itu menghormati orang tua itu. Muncul itu, baru adabnya nanti teknisnya adab salam, adab berbicara, itu teknis, itu ilmu nanti. Jadi kuatkan bagi anak-anak kita ini, kuatkan imannya, dari iman ini akan berbuah akhlak. Ada buah dari mana? Dari ilmu, baru dikasih tahu nanti kita. Ya, kalau anak bisa iman kepada Rasul misalnya, kuatkan, kagum kepada Nabi. Nah, Nabi itu makanya pakai tangan kanan. Kata Nabi, sebelum makan, ucapkan basmalah. Itu selesai, itu adab makan. Tapi kalau nggak mulai dari iman, wah dia lihat Tarzan misalnya, ya mungkin jadi kayak Tarzan makannya. Tapi gelantungan gitu. Maka kalau anak-anak kita yang masih belum, adabnya belum rapi, nggak usah dihukum gitu. Oleh Allah saja nggak dihukum. Ya. Nggak usah dihukum, tapi ditakdib, pengadaban. Nah, sini duduk. Ya, ayah mau ke depan nih bicara, mau ke depan, kamu harus lebih baik lagi sholat.
Oh, dia akan berpikir, oh berarti sholat yang tadi harus, atau sholat yang nanti harus lebih baik daripada sholat hari ini. Ya. Jadi bukan hukuman, tapi takdib, dialog. Kenapa kamu begini? Oh, ke depan kamu harus dikasih penjelasan. Tapi dia dialog, iman. Allah tidak suka. Ada anak bisa ditakdib berbicara misalnya, tidak baik. Kata Nabi SAW, "Falyakunul khairat, auliyasmut." Berkata baik atau diam. Salam baik nggak? Baik. Ini kalau kamu bicara ini kasar, baik nggak? Enggak. Nah itu takdib. Kita ajarkannya iman. Gitu. Ya. Bukan harus dikerem di dalam kamar mandi, enggak. Atau memang kalau mau lebih berkah, kalau memang konsep hukuman yang berkah ya, agar anak itu tahu bahwa dia melakukan salah, coba istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dipandu tapi sama ayat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah, lain kali tidak boleh memukul adik ya. Itu. Itu penanaman kasih sayang. Kuatkan iman. Seorang muslim itu orangnya harus selamat dari tangannya. Allah itu nggak suka kita. Allah itu sukanya tangan kita digunakan untuk membantu orang lain. Jadi keiman. Nah, pendidikan iman ini yang akan melahirkan akhlak. Nah, nanti di sekolah diajarkan adab, ilmu kan di sekolah. Diajarkan ilmu, diajarkan adab makan, dan itu nanti akan terbangun teknis-teknis adabnya. Tapi yang paling penting bagi anak-anak, banyak anak kecil ya, anak belum balik itu jangan terlalu banyak konsep hukuman, apalagi hukumannya yang lebih apa namanya ya, lebih hukumannya yang lebih tidak terkait dengan pengadaban. Kalau kami namanya kalau di Kutab ini kalau ada pelanggaran anak-anak misalnya ya kita namakan takdib. Ditakdib, ayo ustazah atau ustaz saja silakan ditakdib. Ditakdib itu ngobrol, dijelaskan, ngobrol, dicontohkan, itu proses takdib bukan proses hukuman. Hukuman. Nanti hukuman itu Nabi aja memberlakukan ketika anak usia 10 tahun. 10 tahun dan prakteknya tidak ada yang dipukul. Berarti berhasil pendidikan. Selama 10 tahun berhasil menjadi anak-anak yang sudah bisa beribadah. Seperti itu Kang Isan ya. Untuk anak-anak kecil yang di bawah 10 tahun kita fokus di penanaman iman, takdib, penanaman adab dengan pendekatan dialog iman dan keteladan. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab dan menjadikan kita jadi orang tua yang lebih baik lagi. Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh dijawab singkat saja. Ustadz, di sini ada selaku orang tua memiliki anak perempuan sangat takut selain pendidikan di rumah, bagaimana memasukkan pendidikan anak perempuan, apalagi di suatu pendidikan agama, banyak sekali oknum tokoh agama berdalil agama, banyak yang berbuat tidak baik gitu ya, tidak senonoh. Mohon arahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, maka memilih sekolah tadi ya kembali harus lihat gurunya. Kalau anak perempuan, ya kita lihat usahakan yang memang para gurunya adalah guru yang tentu yang apa namanya kompeten jelas ya, yang ilmunya, ya manhajnya, dan yang lebih baik memang dengan sesama perempuan. Karena ada arah yang memang harus disampaikan dari sudut pandang perempuan. Interaksi, aurat, ya tentang bagaimana cara berbicara itu kan berbeda dengan laki-laki. Kalau kami di Kutab ini memang gurunya laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kan satu kelas ini dua ya gurunya kami. Satu kelas dua gurunya, muridnya 12 orang dan gurunya laki-laki dan perempuan. Sehingga anak-anak perempuan ya pasti lebih terjaga juga ada guru perempuannya di situ. Dan terus transparan itu nggak dalam pendidikan tertutup tapi akses masuk orang tua mau apa lihat apa terlihatlah gitu. Nah, ini harus kita perhatikan dalam memilih sekolah ya lembaga pendidikan mulai dari lihat konsepnya, konsep kurikulumnya sama guru, lihat gurunya seperti apa, track recordnya seperti apa. Itu penting ya. Dan lebih aman memang ada guru perempuannya juga. Itu guru perempuannya juga yang bisa lebih terjaga jika anak-anak perempuan dididik dengan
dengan guru yang sesama perempuan, atau memang gurunya sekolahnya memang terbuka, maksudnya di situ gua ada gurunya lewat apa terbuka, staffnya dan lain sebagainya, sehingga ruang-ruang private-nya sedikit gitu tuh. Itu yang kalau sekolah yang apa kadang orang tua juga nggak tahu ya, banyak ruang-ruang private-nya ada itu, makanya tadi harus jeli ya intinya dalam memilih sekolah, apalagi untuk anak perempuan, konsultasikan dengan ahli ya, maksudnya dengan ahli pendidikan, dengan ustadz ya, dan cari sekolah yang kompatibel dan nuansa sekolah yang terbuka. Kalau khusus perempuan, kalau udah perempuan, kalau anak perempuan sudah ABG gitu ya, sudah besar itu sudah balik, yang khusus perempuan itu lebih baik ya, lebih baik. Walaupun secara aktivitas itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia akan masuk ke dalam lingkungan yang di situ ada perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi ada sekolah yang memang khusus perempuan, ada sekolah perempuan dan laki-laki tapi interaksinya dibangun. Perempuan lewat sini jalannya, masjidnya yang ini, laki-laki yang ini, ada yang seperti itu bagus. Karena keluar dari sekolah ya mau tidak mau perempuan akan dia akan masuk ke realita yang di situ pasti ada laki-laki dan perempuan. Tapi yang penting penanaman adabnya, penanaman bagaimana dia memahami cara berinteraksi yang benar sesuai syariat. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya, insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawaban dari Ustaz Rian tadi sekaligus mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran Ustaz Rian Al-Fatih. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi jalan keberkahan untuk kehidupan Ustaz dan keluarga, ilmu yang bermanfaat insya Allah, dan mengalirkan pahala jariah juga insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai orang tua. Sebelum ditutup, sahabat dermawan semua, ayah bunda, yang memungkinkan untuk on cam, silahkan on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama Ustadz Rian Al-Fatih. Baik, silakan ayah bunda, ya, ayah ibu yang mungkin untuk on cam, kita foto bersama dulu. Di sini ada 3 slide, maka berikan senyum terbaiknya karena kita tidak tahu ada di slide berapa. Baik, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Oke, tunggu sebentar. Tetap pertahankan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Baik, ayah bunda semua. Oke, cukup ya. Sudah, ya, hanya 2 slide saja. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat teman semua, ayah bunda.